Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Astrid MSI, dosen Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UIN Raden Patah Palembang. Kali ini kita akan mengulas tentang persoalan komunikasi organisasi, di mana komunikasi organisasi menjadi satu bagian yang juga penting di dalam suatu perusahaan dan suatu lembaga di berbagai tempat ya, berbagai wilayah. Jadi sebenarnya ada tiga cara penting untuk memahami komunikasi organisasi itu sendiri. Yang pertama adalah melihat komunikasi sebagai suatu disiplin ilmu, kemudian komunikasi organisasi sebagai deskriptor, dan komunikasi organisasi sebagai suatu fenomena. Nah, bagaimana kalau kita melihat komunikasi organisasi sebagai suatu disiplin ilmu? Tak lain tak bukan adalah tentang bagaimana komunikasi organisasi merupakan hal yang tersirat di dalam suatu lembaga itu sendiri. Nah, kemudian sebagai deskriptor, komunikasi organisasi memberikan gambaran bagaimana interaksi, kemudian relasi, dan juga komunikasi yang baik secara horizontal maupun vertikal di suatu perusahaan ataupun organisasi itu sendiri. Nah, kemudian organisasi sebagai suatu fenomena bisa menjadi hal yang lebih konkret lagi, karena di dalam suatu organisasi terdiri dari berbagai manusia. Jadi ada atasan, kemudian ada bawahan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana pola komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan itu sendiri. Karena terdiri dari berbagai unsur, maka komunikasi yang terjalin antara atasan dan bawahan itu akan mengakibatkan hal-hal lain di luar organisasi. Salah satunya mungkin hambatan komunikasi, kemudian hal-hal yang seperti konflik, kemudian hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di komunikasi antara atasan dan bawahan itu sendiri. Jadi, di mana organisasi dapat berjalan dengan baik ritmenya jika orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut dapat berhubungan baik pula antara satu dengan yang lain. Bagaimana cara atasan, kemudian bawahan meminimalisir konflik, kemudian memanajemen konflik itu sendiri, sehingga menjadi suatu hal yang bisa menciptakan suasana kerja yang baik, seperti itu. Jadi, jika kita melihat suatu organisasi, baik itu swasta maupun pemerintah, justru akan ada perbedaan yang sangat signifikan, di mana organisasi pemerintahan biasanya lebih terstruktur, sistematis, namun dari sisi sumber dayanya biasanya di pemerintahan itu cenderung agak sedikit santai ya kalau saya bilang, karena tidak terlalu banyak reward ataupun punishment seperti di perusahaan swasta. Karena di perusahaan swasta biasanya kita melakukan atau kita mendapatkan apa yang kita lakukan. Jadi jika kita melakukan sesuatu, maka kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Dan jika kita melakukan tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi kontrak kerja kita di sana, maka kita akan mendapatkan semacam punishment dari perusahaan tersebut. Nah, jadi perbedaan antara swasta dan pemerintah juga dapat terlihat di dalam komunikasi organisasi. Untuk lebih memahami itu, tentu kita harus mempelajari komunikasi organisasi yang menurut saya penting ya, karena ketika sudah berada di lingkungan kerja itu akan merasakan hal yang berbeda. Kita akan berada di dalam suatu ritme yang sesuai dengan perusahaan tersebut, visi dan misi perusahaan tersebut. Jadi kita tidak bisa lagi, kita harus menahan ego, kita harus membuat sesuatu itu menjadi sesuai dengan capaian dari perusahaan tersebut. Itulah pentingnya
komunikasi organisasi itu dapat menjadi suatu gambaran miniatur dari bagaimana nanti ketika terjun ke dunia kerja itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tema kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.